Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Al-Quran Hadis. Oke, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan membahas tentang infak dan sedekah. Nah, infak menurut KBBI, Kamus Besar dalam Bahasa Indonesia, itu adalah suatu pemberian atau sumbangan dari harta kita sebagian ya. Nah, ini selain dari zakat wajib. Nah, yaitu sumbangan berupa pemberian itu dalam lingkup kebaikan atau sesuai dengan perintah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, infak itu berbeda dengan zakat. Nah, kalau infak itu dia tidak mengenal nisab atau jumlah yang ditentukan dalam Islam. Kayak zakat, kalau zakat mal, zakat fitrah itu dia ada ketentuan takaran nilainya ya dalam Islam. Tapi kalau di dalam infak itu dia tidak ada batasan jumlah atau nisab. Nah, seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, kemudian ada di surat Al-Baqarah ayat 254. Nah, di situ menjelaskan tentang infak dan sedekah. Infak dan sedekah yang dijelaskan di dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, yaitu saya contohkan terlebih dahulu ya bacaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Nah, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Nah, di dalam kandungan ini Allah memberikan manusia itu nikmat sebagai ujian. Bukan berarti Allah memberikan nikmat itu bahwa Allah telah memuliakan seorang hamba tersebut. Tidak. Sebuah kenikmatan itu bisa menjadi sebuah ujian bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi mereka yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan itu sebuah keberkahan. Nah, bagaimana cara untuk bersyukur? Maka kita harus menginfakkan atau mensedekahkan sedikit harta yang kita dapat tersebut kepada orang lain. Kemudian pada ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Nah, di sini bagi orang-orang yang tidak bersyukur apabila dia misalkan tidak diberikan rezeki atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berkata, Tuhanku telah menghinaku. Nah, berarti itu orang-orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Pasti mereka mengira bahwa Allah tuh gak sayang sama saya, Allah tuh gak ini sama saya. Nah, maka segala nikmat baik itu baik ataupun buruk itu adalah rezeki dari Allah, dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ke-17 surat Al-Fajr, yaitu kalla bal tukrimunal yatim. Nah, sekali-kali tidak. Nah, kalla, sekali-kali tidak. Nah, maksudnya itu apa yang diduga sama manusia itu baik dalam keadaan mendapat kelapangan rezeki maupun dalam keadaan mendapatkan kesempitan rezeki, karena Allah itu berkuasa memberikan rezeki kepada siapapun yang Beliau kehendaki, ya Allah kehendaki. Nah, dan demikian juga tuh Allah berkuasa menyempitkan rezeki seseorang yang Dia kehendaki juga. Maka dalam dua sisi itu manusia diuji, mana manusia yang sejauh ini masih taat sama Allah Subhanahu wa taala, mana yang enggak taat atau tidak bersyukur atas segala nikmat yang
Allah telah berikan. Kayak kita bisa bernafas ini adalah sebuah rizki, sebuah nikmat. Kalau udah gak bisa nafas berarti udah meninggal. Ya udah meninggal, dan kita harus banyak-banyak bersyukur. Baik nikmat sehat, nikmat sakit, nikmat apapun itu, segala nikmat, apalagi kita dapat nikmat rezeki, maka jangan lupa kita untuk infak atau sedekah kepada orang lain, baik kepada orang miskin, infak kepada masjid, dan lain sebagainya. Itu terpenting dan jangan sampai lupa. Kemudian pada ayat ke-18, wala tahuddu 'ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada manusia untuk memberikan santunan kepada orang-orang fakir dan miskin. Jadi kalau misalkan kita ada harta lebih, tadi kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dari orang dapat rezeki kaget, jangan lupa untuk saling berbagi kepada orang yang tidak mampu di bawah kita. Gitu. Jadi berapapun rezekinya, jangan nunggu kita kaya dulu baru infak, jangan nunggu kita kaya dulu baru sedekah. Mau berapapun itu rezekinya, berapapun jumlahnya, jangan lupa untuk berbagi kepada sesama, apalagi kepada orang-orang yang ekonominya itu berada di bawah kita. Jadi gitu penjelasan yang terdapat di dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kemudian kita akan lanjut ke surat Al-Baqarah ayat 254. Nah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah ya orang yang zalim. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 ini, Allah memanggil orang-orang yang beriman itu untuk berinfak. Nah, berinfak dalam surat Al-Baqarah ayat 254 ini yang dimaksud adalah sebagai bentuk ketaatannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap orang yang beriman itu menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak. Nah, dengan demikian apa yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 itu menjadi sebuah keharusan dan konsekuensi bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu orang yang akan selalu menampilkan kedermawanannya, karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang selalu diiringi dengan perbuatan amal solehnya. Jadi keimanan dan perbuatan baik itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Nah, seperti ungkapan dalam sebuah ayat, anfiqu mimma razaqnakum. Nah, di sini adalah sebuah bentuk perintah untuk menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan, dengan maksud ungkapan seperti bahwa min qabli ayyati yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Nah, ini di hari kiamat di mana harta kekayaannya itu sudah enggak mempengaruhi lagi. Orang-orang yang tidak mempunyai tabungan amal soleh itu enggak akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang kita punya di dalam dunia, di dunia ini enggak bakalan bisa nyelamatin kita di akhirat. Yang bisa nyelamatin kita di akhirat itu adalah amal-amal soleh yang kita lakukan, yang kita perbuat selama di dunia, yang kita celengin bertahun-tahun, yang kita pelihara amal soleh itu di dunia itu, dia yang akan menyelamatkan dan akan menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Oke, baik, sampai sini penjelasan saya tentang
surat Al-Fajr dan surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang infak dan sedekah. See you next time and keep enjoy and keep learning. Don't be lazy, be smart. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Thank you.